Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan laka ya Allah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan Ustaz Dedi Filia SPD, yang mana pada hari ini akan mengisi kajian kita. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita awali acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Ustaz Dedi Filia SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Masyarul muslimin, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpunkan kita di rumahnya yang mulia ini. Setelah tadi malam kita menikmati hidangan dari Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menikmati hidangan sahur dari keluarga kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kebaikan kita. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini adalah hadis sahih yang nilainya atau diriwayatkan dari beberapa imam-imam periwayat hadis, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan. Dua kalimatani khafifatani ala lisan, sangat ringan kita ucapkan dengan lisan kita. Sakidatani fil mizan, tetapi dia sangat berat di dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Habibatani ila rahman, dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa dia dua kalimat itu? Yang pertama, subhanallahi wa bihamdih. Yang kedua, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan kita ucapkan dengan lisan kita, tetapi sangat berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Kalau kita terjemahkan seperti itu, subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Ketika Allah memulai ayat yang pertama daripada surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat ini dimulai dengan kalimat
Subhanalladzi, artinya maha suci Engkau ya Allah, yang telah memperjalankan hambanya dari Mekah, Masjidil Haram, sampai ke Masjidil Aqsa, yang jaraknya luar biasa. Di zaman dahulu orang melakukan perjalanan itu mencapai 40 hari siang dan malam. Kalau misalnya dari Masjidil Aqsa itu, kemudian Allah memperjalankan lagi hambanya dari Masjidil Aqsa itu hatta Sidratul Muntaha, sampai ke Sidratul Muntaha, yang di sisinya indaha Jannatul Ma'wa. Para ilmuwan, kalau di zaman dahulu semua para sahabat itu menerima dengan keimanan mereka, tetapi hari ini orang-orang kemudian menggali dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Kalau misalnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang hari ini, mungkin kita mengenal yang namanya teori fisika kuantum misalnya, atau teori tentang dilatasi waktu misalnya, sampai teori kepada black hole, lubang hitam gitu, yang ditemukan oleh orang sekarang di ruang angkasa sana gitu. Yang semuanya itu menunjukkan kepada bahwasanya itu hal yang masuk akal gitu hari ini, kalau misalnya perjalanan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi intinya adalah keimanan kita bahwasanya Allah mampu memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Dan kalimat itu dimulai dengan Subhanalladzi, subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Ada ilmuwan terkenal namanya Stephen C. Hawking, udah meninggal orangnya, profesor. Kalau misalnya dia duduk di kursinya kayak orang lumpuh gitu Pak. Kalau misalnya kita pernah mendengar nama orang ini, adalah profesor yang sangat terkenal, dan dia ini adalah ahli teori tentang Big Bang gitu. Sudah sampai pengetahuan itu kepada dia ketika dia mengomentari tentang teori penciptaan alam semesta ini, bahwasanya alam semesta ini itu dimulai daripada titik nol atau ketidakadaan. Sudah sampai kepada dia. Kalau misalnya orang-orang ateis mengatakan alam semesta ini tidak ada penciptanya, jadi kalau misalnya secara teori nol, kalau tidak ada berarti nol ditambah nol, hasilnya nol juga. Maka kemudian dia sampai pengetahuannya kepada itu, bahwasanya pasti ada yang menciptakan alam semesta ini. Nol ditambah dengan 1, maka pasti dia bernilai. Ketika 0 ditambah 1 menjadi 1, maka pasti ada yang menciptakan alam semesta ini dari ketidakadaan itu, maka itu yang disebut dengan kun fayakun, maka jadilah dia. Jadi Allah cukup mengatakan kun fayakun. Jadi kita kembali kepada ayat pertama tadi, dimulai dengan subhanalladzi. Kalau begitu, apa makna daripada kalimat subhanalladzi atau subhanallah yang kita sebut dengan kalimat tasbih? Apa makna daripada tasbih? Apa makna daripada kalimat tasbih? Ketika kita mengucapkan maha suci Engkau ya Allah, maka kemudian kita membacanya di waktu ruku kita, di waktu sujud kita, maka sungguh para ulama ahli bahasa Arab ini, bahasa Al-Quran ini,
Mereka kemudian mengatakan bahwasanya makna daripada kalimat tasbih itu subhanallah, bahwasanya kita mensucikan Allah itu bermakna tanzihullah anin naqais, bahwasanya Allah itu jauh daripada sifat lemah. Bahwasanya ketika kita mensucikan Allah, maka Allah itu maha sempurna. Jadi ketika kita berrukuk, sujud, mengucapkan kalimat subhanallah, maka sungguh Allah itu maha suci. Kemahasucian Allah itu jauh daripada sifat lemah. Sungguh Allah itu maha sempurna. Mampukah Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Pasti mampu. Karena itu tadi tanzihullah anin naqais, Allah maha mampu untuk melakukan itu. Ada seorang nabi, ada seorang hamba Allah yang ketika dia meninggalkan kaumnya, wa dhannuni iz zahaba mughadiba fadhannu allan naqdir alaihi fanada. Seorang hamba Allah yaitu Zunnun, Nabi Yunus alaihissalam, meninggalkan kaumnya. Dia mengira bahwasanya Allah tidak akan menyulitkan dia gitu. Maka kemudian dia berseru, fanada, dia berseru kepada Allah di dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, kegelapan di dalam lautan, kegelapan di malam yang gelap gulita gitu. Kegelapan di dalam perut ikan. Maka dia kemudian mendengarkan pasir-pasir yang ada di dasar lautan itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendengarkan gitu. Maka kemudian dia berdoa, la ilaha illa anta subhanak, maha suci engkau ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalaulah sekiranya, falaula annahu kana minal musabbihin, surat As-Saffat ayat 143, falaula annahu, jika sekiranya dia tidaklah menjadi orang yang senantiasa bertasbih, musabbihun, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pastilah dia lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka pastilah dia berada di dalam perut ikan itu sampai dengan hari yang berbangkit. Mampukah Allah mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan? Mampu. Maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi azim. Andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan bagaimana tumbuh-tumbuhan ini bertasbih, kemudian gunung-gunung juga bertasbih, batu juga bertasbih, langit juga bertasbih, dan alam semesta ini bertasbih. Dan andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan itu, maka sungguh kita akan mendengar gemuruh daripada alam semesta ini, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah membatasi pendengaran kita. Dulu ada seorang nabi yang sangat berkuasa.
Dia mempunyai pasukan dari para tentara jin dan manusia. Saking berkuasanya dia, sehingga dia pun menggunakan kendaraan angin di dalam perjalanannya. Suatu saat dia berkata kepada seluruh pembesar kerajaan, para jenderal, para perwira, dan dia mengumpulkan semua pasukannya itu. Istilah zaman sekarang show of force, unjuk kekuatan, show of force. Kalau acara 17 Agustus atau hari ABRI kan begitu Pak ya, ditampilkan semua begitu kan, mulai daripada pasukan Kopassusnya sampai kepada pasukan Denjaka begitu kan, semua angkatan tempur sampai kepada pesawat tempur yang melayang-layang begitu, dan orang terjun payung, show of force. Nabi Sulaiman juga melakukan show of force, dan ditanya, siapa di antara kalian, kata Nabi Sulaiman, yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dari negeri Yaman sana sampai ke negeri Palestina ini, kepada seluruh panglima itu dari jin dan manusia itu. Maka kemudian berkata salah seorang, qala alladhi, surat An-Naml, qala alladhi indahu ilmum minal kitab, berkata salah seorang yang Allah, yang kami berikan di sisinya itu ilmu dari kitab suci, dan dia berkata, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis itu sebelum mata engkau berkedip. Teknologi hari ini, teknologi tercanggih hari ini yang di zaman modern ini, dan kita hidup di sini, orang-orang mengatakan kita lah zaman yang paling canggih begitu. Tidak ada satupun teknologi yang bisa mengalahkan teknologi Nabi Sulaiman. Ketika orang bisa memindahkan singgasana barang sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip dan sampai singgasana itu di hadapan Nabi Sulaiman. Hari ini orang mampu mengirimkan yang bisa dalam waktu cepat itu, teknologi tercanggih itu adalah teknologi mengirim kata-kata atau gambar dalam bentuk WA, iya Pak ya, atau foto ya. Itulah yang paling canggih hari ini, dan belum ada yang mengalahkan teknologi Nabi Sulaiman alaihissalam. Mampukah Allah melakukan itu? Maha mampu. Subhanalladzi, sungguh Allah maha mampu. Apa kalimat tasbihnya tadi Bu? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Itu pengantar kajian kita Bu pagi hari ini. Kita masuk kepada sambungan kisah daripada Nabi Musa bersama dengan Bani Israel. Kita buka kembali surat Al-Qasas halaman 385. Terakhir kemarin ketika kita sudah sampai kepada ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan kisah ini kepada kita supaya kita bisa mengambil pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Nabi Musa kecil waktu itu dihanyutkan oleh ibunya, dan kemudian Allah mengilhamkan supaya dia itu jangan takut, karena nanti dia akan pasti dikembalikan. Inna radduhu ilaik, pasti kami akan mengembalikan kepada engkau. Wala tahzan wala takhafi wala tahzan, dan jangan engkau sedih, jangan engkau takut. Maka kemudian bayi mungil ini masuk, peti yang membawa bayi ini masuk ke dalam istana Firaun.
Begitu masuk ke dalam istana Fir'aun, maka faltaqatahu, dipungut oleh keluarga daripada Fir'aun. Begitu dipungut oleh keluarga Fir'aun, ternyata kemudian Asiyah binti Muzahim itu kemudian melihatkan anak ini kepada Fir'aun. Begitu diperlihatkan kepada Fir'aun, maka Fir'aun kemudian marah. Pertama kali itu marah dia, murka dia, karena dia melakukan titah perintah. Setiap anak laki-laki yang lahir itu harus dibunuh, dan anak perempuan itu dibiarkan hidup. Tentu saja Fir'aun bisa membedakan ini anak-anaknya Bani Israel dari para budak, orang-orang Yahudi, atau anaknya orang-orang bangsa Mesir, orang-orang Kipti. Tentu dia bisa membedakan, seperti sebagaimana halnya bayi-bayi orang Cina lahir, bayi orang-orang Melayu, orang Indonesia lahir, warna kulitnya tentu berbeda. Orang Cina mungkin putih, bersih, kalau misalnya matanya sipit gitu. Kalau orang Melayu mungkin agak kuning-kuning atau sawo-sawo gitu ya. Kemudian matanya juga tidak sipit gitu. Tentu saja Fir'aun ketika melihat ini dia marah, maka disuruh bunuh. Tetapi Asiyah pintar, dia diperlihatkan bayi itu kepada Fir'aun. Begitu dilihat bayi itu oleh Fir'aun dan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, Allah katakan, aku letakkan cintaku kepada bayi itu, sehingga barang siapa yang melihat bayi ini, dia akan jatuh cinta. Begitu diperlihatkan kepada Fir'aun yang awalnya diperintahkan untuk disuruh bunuh, begitu dilihat terdiam Fir'aun. Maka kemudian kata Asiyah binti Muzahim, qurratu ainin li walak, inilah sumber kebahagiaanku dan juga walak dan juga engkau. Maka kemudian ketika Fir'aun melihat itu dan terdiam, maka dia mengatakan, jadi permintaan pertama Fir'aun udah diam, begitu diam naik lagi. Apa permintaan Asiyah lagi? La taqatuluhu, jangan dibunuh ya mas, jangan dibunuh. Begitu kemudian Fir'aun mengatakan ya tidak dibunuh, maka kemudian meningkat lagi permintaan itu. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau natakhidahu walada, kita angkat dia menjadi anak angkat kita. Maka Fir'aun tidak bisa mengatakan apa-apa lagi kecuali mengatakan yes. Maka jadilah Musa, bayi yang dihanyutkan ini, menjadi pangeran Mesir. Tentu saja menjadi anak angkat raja, berarti pangeran. Maka kemudian ketika kisahnya yang dihanyutkan itu berhenti di sana, hebatnya Al-Quran ini yang diturunkan 1400 tahun yang lalu kepada Nabi kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang amat mulia, kurang lebih sekitar 1400 tahun yang silam. Hebatnya Al-Quran ini itu barangkali menjadi inspirasi bagi orang untuk membuat film-film zaman sekarang, Pak. Film apa ya? Hollywood atau film apa saja. Pertama, kisahnya, kameranya itu dihadapkan kepada keluarganya Nabi Musa, ibunya Nabi Musa. Setelah itu masuk ke istana Fir'aun, berhenti sampai di sana. Kemudian balik lagi kameranya kepada ibunya Nabi Musa. Maka kemudian dikatakan berhenti kisah di sampai istana Fir'aun,
Maka kemudian Allah katakan, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Maka hati ibunya Nabi Musa kemudian menjadi kosong. Nah, itu balik kepada ibunya Nabi Musa. In kadat la tubdi bihi laula arbatana 'alaiha. Maka jika seandainya kami tidak mengikat robato, tidak mengikat hatinya yang sering berbolak-balik itu hatinya ibunya Nabi Musa, maka sungguh dia sudah berteriak mengatakan kepada semua orang-orang, anakku, karena dia sudah melemparkan anak itu ke dalam sungai. Dia akan berteriak, anakku di mana? Tapi Allah mengikat hati yang berbolak-balik itu. Hati yang berbolak-balik itu yang disebut dengan apa kemarin, Pak? Qalb. Hati yang berbolak-balik itu harus kita mohon kepada Allah supaya diwafatkan kita dalam keadaan muslim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hati yang berbolak-balik itu supaya ketika kita sakaratul maut itu hati kita itu guncang itu, Pak. Sehebat apapun ulamanya, dia tetap mesti dibantu itu, Pak. Sehebat apapun ulamanya, makanya ditalkinkan itu tetap gitu, ditalkinkan saat sakaratul maut itu, la ilaha illallah, ditalkinkan, karena hati itu begitu dia. Maka kemudian kita lanjutkan kepada ayat berikutnya. Setelah Allah mengikat hati daripada ibunya Nabi Musa sehingga kemudian dia menjadi tenang, maka Allah katakan, wa qalat, dan berkata ibunya Nabi Musa, li ukhtihi qussi, berkata ibunya Nabi Musa kepada anak perempuannya, berarti kakaknya Nabi Musa. Bayi Musa ini punya kakak perempuan yang sudah remaja, dan dia mengatakan dengan satu kalimat, li ukhtihi qussi. Qussi, surat ini juga namanya Al-Qasas. Qussi, Al-Qasas itu maknanya adalah ikutilah dia setapak demi setapak. Jadi kalau kita bercerita, maka kita menceritakan itu sedikit demi sedikit. Maka ikutilah dia. Fabassurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Maka dilihat oleh kakaknya Nabi Musa yang perempuan ini, an junubin. Para ulama ahli tafsir menerjemahkan kalimat an junubin ini dengan bermacam-macam. Tetapi yang menarik adalah yang dimaknai oleh Imam Qatadah. Beliau mengatakan anjunubin ini maksudnya adalah memperhatikan. Jadi setelah dia mengikuti setapak demi setapak peti tersebut yang hanyut di bawah air, dan dia memperhatikan dari jauh tanpa orang lain tahu kalau dia lagi memperhatikan peti tersebut. Wahum la yash'urun, dan orang-orang tidak tahu bahwasanya dia lagi memperhatikan peti Musa kecil ini. Maka ketika peti itu kemudian masuk ke dalam istana Fir'aun sebagaimana ayat sebelumnya, apa yang terjadi di dalam istana itu? Yang namanya bayi tentu saja dia menangis. Menangis dia, begitu. Begitu dia menangis, maka semua seisi istana itu panik. Begitu dicari ibu-ibu yang menyusui di dalam istana itu, dikasihkan anak ini, tidak ada satu pun yang mau. Allah katakan wa haramna alaihil maradhi', dan kami haramkan, kata Allah, setiap ibu-ibu yang mau menyusui anak ini, tidak ada satupun yang mau. Tidak ada satupun anak ini mau menyusu kepada ibu-ibu tersebut.
Allah haramkan begitu. Allah haramkan kepada ibu-ibu tersebut sehingga nggak ada satupun yang bisa menyusui Nabi Musa. Maka ketika seisi istana itu panik, keluarlah orang yang terkuat kedua setelah Fir'aun. Kita membacanya dalam kitab tafsir Wahadut Tafsir. Keluar orang yang terkuat yang kedua di istana Fir'aun itu, namanya Haman. Ada dalam Al-Quran. Nama ini ada dalam Al-Quran. Namanya Haman. Begitu dia keluar, maka kemudian di manakah saudaranya Nabi Musa yang perempuan yang beranjak dewasa tadi? Di sekeliling istana itu dia. Saking pintarnya dia. Jadi kalau kita punya anak perempuan Bu yang udah dewasa atau beranjak dewasa gitu, coba berikan kepada dia itu tugas atau tanggung jawab dan serahkan secara penuh. Kalau misalnya salah itu pelajaran bagi dia. Maka anak ini dia berada di depan istananya Fir'aun. Begitu para punggawa keluar kemudian mencari-cari begitu, anak ini berkata, apa katanya? Faqalat hal adullukum ala ahli baitin, maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada satu keluarga yang amat baik pemeliharaannya dan dia pasti bisa memeliharanya untuk kalian. Pintarnya anak ini. Ini ayat berikutnya. Apakah Haman sama prajurit-prajurit itu menerima begitu saja? Enggak. Ditangkap anak gadis ini. Begitu ditangkap dan ditanya, siapa kamu? Kok tahu ada kejadian di dalam istana? Siapa kamu? Ditangkap, diinterogasi. Maka begitu ditanya, anak ini menjawab, aku mengatakan demikian karena keluarga ini memang adalah keluarga yang bisa memelihara anak-anak yang mau menyusui dan dia mengharapkan upah dari pekerjaannya itu. Akhirnya percaya Haman. Maka dibawalah kemudian ibunya Nabi Musa kepada Fir'aun. Begitu dibawa kepada istana, ke dalam istana, maka kemudian Allah katakan, apa kata Allah? Faradadnahu ila ummi, maka kami kembalikan dia kepada ibunya. Faradadnahu ila ummi kaitaqarra ainuha, agar gembira hatinya. Jadi yang menangis kehilangan bayi itu, bagaimana seorang ibu yang kehilangan bayi itu, Allah sudah menjanjikan, maka kemudian Allah kembalikan dia. Saking gembiranya hatinya ibu. Begitu kemudian dikembalikan dan diserahkan anak ini, langsung menyusunya itu langsung diserahkan langsung. Begitu menyusu, maka kemudian Allah katakan, sungguh janji Allah itu adalah pasti. Wali ta'lama anna wa'dallahi haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia enggak tahu janji Allah itu pasti. Apa yang membuat ibunya Nabi Musa itu bersabar dan yakin dengan ketetapan Allah? Apa yang membuat ibunya Nabi Musa sabar dan yakin dengan ketetapan Allah? Tawakal. Tawakal kepada Allah. Tawakal, sederhananya kita kan sering menerjemahkan seperti itu. Kita taruh Honda kita kunci dengan ikhtiar kita, kemudian kita bertawakal kepada Allah. Itu yang tawakal. Tawakal itu maksudnya kita mewakilkan urusan kita kepada Allah. Kita ambil, misalnya disuruh sama sekolah, tolong ambil rapor oleh orang tua masing-masing.
Maka kemudian kita minta tolong kepada tetangga kita, karena kita tidak bisa mengambil rapor anak kita. Kita minta tolong kepada tetangga kita, tolong ambilkan rapor anak saya, Pak. Maka ketika bapak ini, tetangga kita ini mengambilkan rapor anak kita, maka sebenarnya kita mewakilkan diri kita kepada bapak tersebut. Itu yang namanya ikhtiar. Maka ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita mewakilkan urusan kita kepada Allah. Yang namanya tawakal itu ada dua amal. Amal ikhtiar itu adalah amal badan, kita berusaha. Amal hati itu dia tawakal. Amal badan ikhtiar, amal hati adalah tawakal. Maka dua pelajaran kita hari ini. Yang pertama tasbih, yang kedua tawakal. Jika kita gabungkan keduanya ini, subhanallah, inilah keimanan yang mesti kita miliki. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika misalnya dokter menvonis apakah anak kita, orang tua kita ini tidak bakalan sembuh lagi ini, Pak, kata dokter begitu, maka sungguh bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikhtiarlah bahwasanya dengan ikhtiar kita itu sangkutkan kepada tasbih, Allah pasti mampu untuk menyembuhkan. Kalau meninggal gimana, Ustaz? Itulah takdir. Maka ini ada satu pepatah Arab yang luar biasa tentang ibunya Nabi Musa. Ini pepatah Arab loh, Pak. Apa kata pepatah Arab itu? Matalul ladzi ya'malu wa yahtasibu fi sana'atil khaira. Perumpamaan orang yang berbuat baik, yang mengharapkan ridha Allah dari perbuatan baiknya tersebut, kamathali ummi Musa, seperti ibunya Nabi Musa, turdi'u waladaha, dia menyusukan anaknya, wa ta'khudhu ajroha, dan dia mendapatkan upah daripada pekerjaannya itu. Jadi Firaun itu memberikan upah. Berapa hebatnya itu, Pak? Disusukan anak sendiri, dapat pula upah. Ini adalah pepatah Arab, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kebaikan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.